Hai anak-anak, apa kabar? Kita masih dalam bab 603 pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke pelajaran 4.1 membuat ringkasan. Nah, tujuan pembelajarannya supaya anak-anak dapat membuat ringkasan dari teks yang dibaca atau yang didengar. Dan berikutnya anak-anak juga dapat menemukan pokok-pokok dari isi teks. Sudah siap untuk belajar? Duduk yang baik, lalu simak dengan baik-baik pula dan kita mulai pelajaran kita kali ini. Anak-anak pasti sudah sering dong membaca banyak sekali bahan bacaan. Setiap habis membaca sebuah teks bacaan, maka anak-anak dapat menuliskan pokok-pokok isi bacaan dan juga meringkas bacaan tersebut sebetulnya. Nah, setiap paragraf dalam sebuah bacaan mengandung hal-hal penting atau hal-hal yang pokok. Hal-hal penting dari sebuah bacaan dapat anak-anak temukan jika kamu menyusun rangkuman atau ringkasan atau menyusun ikhtiarnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam cara membuat ringkasan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah membaca keseluruhan teks bacaan. Setelah itu anak-anak baru mencatat gagasan utama apabila diperlukan. Dan yang berikutnya, kita susun bersama-sama ringkasan berdasarkan gagasan utama tersebut. Nah, setelah itu anak-anak memeriksa ejaan bahasa dalam hasil ringkasan. Dan juga membaca kembali hasil ringkasan dan membandingkan dengan bacaan aslinya. Sekarang kita akan membaca sebuah artikel, baca dengan seksama ya. Bencana kekeringan. Musim kemarau yang panjang selalu membawa ancaman bencana kekeringan. Bencana kekeringan ini adalah momok yang mengerikan bagi semua petani, khususnya petani yang menggarap sawah. Banyak usaha yang dilakukan untuk menurunkan hujan seperti pawang hujan dan hujan buatan. Pawang hujan adalah profesi seseorang dengan kemampuan memindahkan arah hujan. Biasanya, orang tersebut juga memanjatkan doa-doa dalam usahanya menurunkan hujan. Yang kedua adalah hujan buatan. Hujan buatan dilakukan dengan cara menabur garam atau NaC1 dengan larutan kimia lainnya pada awan yang sudah menggumpal di angkasa. Proses ini dilakukan dengan bantuan pesawat terbang. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses hujan buatan ini tergolong sangat mahal. Satu kali proses untuk hujan buatan dapat menghabiskan dana 400 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Jika kedua cara yang telah disebutkan di atas tidak dapat dilakukan, maka ada cara lain yang dapat menjadi alternatif pada saat musim kemarau, yaitu pupuk. Beberapa waktu lalu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT telah berhasil menciptakan solusi dalam musim kering, yaitu pupuk Slow Release Fertilizer atau SRF. Pupuk ini mampu merawat tanaman pada musim kering. Petani hanya tinggal merawat tanaman agar terbebas dari hama hingga saat panen tiba. Dengan banyak jalan keluar yang ditawarkan jika bencana kekeringan datang melanda, tetap saja semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan yang selalu mencurahkan hujan yang berlimpah ke atas bumi. Baik, setelah selesai membaca bersama-sama berarti anak-anak sekarang dapat menuliskan gagasan utama di setiap paragraf. Gagasan utama yang pertama, musim kemarau yang panjang menyebabkan kekeringan. Contoh ringkasannya, bencana kekeringan disebabkan oleh kemarau yang panjang. Petani yang menggarap sawah yang pertama terkena dampaknya. Berikutnya, gagasan utama yang kedua, pawang hujan dipercaya dapat menurunkan hujan. Contoh ringkasannya, pawang hujan dipercaya dapat menurunkan hujan dengan memanjatkan doa-doa. Berikutnya, hujan buatan dapat dilakukan dengan menabur garam di atas awan. Contoh ringkasannya, hujan buatan dilakukan dengan cara menabur garam di atas gumpalan awan dengan bantuan pesawat terbang. Cara ini masih tergolong sangat mahal.
Nah, kita sudah menyelesaikan pelajaran 4.1 membuat ringkasan. Sekarang kembali kita mengambil buku kegiatan dan kita kerjakan latihannya supaya semakin mengerti dengan apa yang sudah kita pelajari. Semangat dan sampai bertemu di pelajaran berikutnya.